Shalom. Kakak masih sepi. Iya, masih sepi. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Shalom. Tapi kak, kayaknya masih ada yang duduk-duduk ya. Iya, belum berdiri semua. Mungkin masih ada yang sambil main HP, sambil gulingan mungkin. Yuk sama-sama Selimut. kita. Iya, masih pakai selimut, masih sama bantalnya. Yuk sekarang sama-sama kita bangkit berdiri. Yuk lemesin. Tangannya diangkat ke atas, digoyang-goyangin, kakinya digoyang-goyangin. Yuk hari ini kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau sama-sama menari, memuji buat Tuhan. Yeay. Yuk. Udah mulai kak. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, loncat, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Sekali lagi ya, setinggi-tingginya lagi. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Sekali lagi yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Yuk sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi ya, kita gandeng teman-teman kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kesembuhan, ada sukacita. Nah jadi pas nanti dalam Yesus, adik-adik bisa ngomong, ada sukacita, ada kesembuhan. Hari-hari ini kita tahu kan bangsa kita lagi ada virus stupid. Jadi kita mau bilang dalam Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada keajaiban. Oke? Amin. Oke. Sekali lagi ya, dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kesembuhan. Sekali lagi dalam
adik-adik, sebelum kita mau masuk lebih dalam lagi, sebelum kita mau sembah Tuhan lagi, yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kali ini Tuhan, kami dapat memuji-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Biar Tuhan ada hadirat-Mu Tuhan, turun atas kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, lipat tangannya, ambil posisi yang baik, yuk kita sama-sama mau sembah Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Sekali lagi ku naikkan syukurku, naikkan syukurku. Yuk adik-adik angkat tangannya, kita mau mengucap syukur sama Tuhan buat setiap hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita harus berikan ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita ke Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih bisa hidup, masih bisa sekolah, masih bisa main-main sama teman, itu semua karena anugerah Tuhan. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang. Sekali lagi ku naikkan syukurku, lebih kuat lagi, lebih dahsyat lagi, kita mengucapkan syukur kita ke Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu di sepanjang hidupku. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seperti seorang murid Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah,
Rangers semua di rumah, ayo kita sama-sama siapkan hati, kita mau dengarkan cerita tentang Musa. Seorang gadis kecil bersembunyi di antara ilalang tinggi dekat sungai Nil. Matanya terus mengawasi keranjang yang mengapung di sungai. Beberapa jam sebelumnya, ibu anak itu mengayam keranjang dari rumput gelaga, lalu melapisinya dengan ter, agar air tidak masuk ke dalam keranjang. Setelah keranjang selesai, ia meletakkan bayinya di dalam keranjang itu, lalu mengapungkannya di sungai Nil. Si gadis kecil tahu, ibunya sedang berusaha menyelamatkan adiknya. Awasi keranjang adikmu, Miriam. Jangan biarkan ia lepas dari pandanganmu. Ikuti terus kemana keranjang itu mengapung sampai engkau tahu apa yang terjadi dengannya, kata ibunya. Miriam merunduk di balik rerumputan. Didengarnya suara tentara Mesir dari kejauhan. Temukan semua bayi laki-laki. Satu orang pun tidak boleh terlewat. Firaun memerintahkan kita menyingkirkan mereka semua. Miriam memejamkan mata, menahan napas sambil berdoa agar adiknya tidak menangis. Kemudian Miriam mendengar suara berkecipak. Ia segera membuka matanya. Ternyata putri Firaun yang cantik. Ia dan para pelayannya hendak mandi di sungai. Kemudian sang putri melihat sesuatu di antara ilalang. Sang putri menyuruh pelayannya mengambil keranjang itu dan membawanya kepadanya. Tentu sang putri sudah mendengar peraturan ayahnya. Sang putri membuka keranjang. Ia terkejut. Seorang bayi. Bayi itu melihat ke arah sang putri dan tersenyum. Sang putri langsung jatuh hati pada bayi itu. Diangkatnya dan digendongnya bayi itu. Ini pasti bayi orang Ibrani, kata putri Firaun. Tetapi sekarang bayi ini milikku. Aku akan menjaganya. Kunamai ia Musa. Miriam nyaris tidak mempercayai pendengarannya. Dengan gemetar, ia keluar dari ilalang dan menghampiri sang putri. Katanya, aku bisa mencarikan perempuan Ibrani sebagai inang penyusunya. Ide yang bagus, kata sang putri. Katakan kepada perempuan itu, aku akan memberikan uang untuk pertolongan yang ia berikan. Miriam berlari mendapatkan ibunya. Lalu keduanya bergegas mendatangi sang putri. Dan Allah pun menyelamatkan hidup Musa. Setelah Musa dewasa, Musa tidak lagi tinggal di Mesir dan sudah bukan pangeran lagi. Ia melarikan diri dari istana karena membunuh tentara Mesir yang menyiksa budak Ibrani. Musa kabur ke Media. Musa menjadi seorang gembala. Suatu hari, Musa membawa domba-dombanya ke padang rumput. Domba-domba merumput hingga ke Gunung Sinai, Gunung Allah. Saat menjaga ternak, Musa melihat sesuatu yang menyala sangat terang. Musa mendekati tempat itu, melihatnya. Api menyala-nyala di semak-semak, tetapi semak-semak itu tidak terbakar. Ia belum pernah melihat kejadian seperti itu. Didatanginya semak itu lebih dekat lagi. Tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya. Musa, Musa. Ini aku, jawabnya. Lepaskan alas kakimu, perintah suara itu. Sebab tempat engkau berdiri kudus. Akulah Allah nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub.
Musa segera melepaskan alas kakinya untuk menunjukkan sikap hormat di tempat Allah berada. Aku tidak melupakan umatku yang sedang menderita di Mesir, kata Allah. Aku akan melepaskan mereka dari perbudakan. Aku akan memimpin mereka ke tempat yang baru, tempat di mana mereka hidup aman dan berkecukupan. Musa menganggap baik semua perkataan Allah itu. Allah berkata lagi, "Engkaulah yang akan memimpin umatku, Musa. Pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya bahwa aku menghendaki ia melepaskan umatku." "Aku, mengapa engkau memilih aku untuk tugas ini?" kata Musa. "Aku akan menyertai engkau, Musa," sahut Allah. "Tetapi jika aku datang kepada mereka dan mengatakan bahwa engkau mengutusku, mereka akan menanyakan, 'Siapa engkau?' sahut Musa. 'Apa yang harus aku katakan tentang engkau?' 'Katakan kepada mereka siapa aku sebenarnya,' kata Allah. 'Katakan kepada mereka bahwa aku adalah Allah nenek moyang kalian.' 'Bagaimana jika mereka tidak mempercayai aku?' kata Musa. 'Apa yang ada di tanganmu?' Musa memandang tongkat di tangannya. 'Ini tongkat gembalaku. Lemparkan ke tanah,' pinta Allah. Musa melemparkan tongkat itu. Begitu jatuh ke tanah, tongkat berubah menjadi seekor ular. Musa langsung lompat menjauh. "Sekarang ambil dan angkat ular itu pada ekornya," kata Allah. Musa tahu mengangkat ular pada ekornya bisa berakibat buruk, tetapi ia taat kepada Allah. Begitu diangkat, ular berubah menjadi tongkat kembali. Kemudian Allah memberi Musa tanda yang lainnya. "Masukkan tanganmu ke dalam jubah." Lalu Musa melakukan perintah Allah. "Sekarang keluarkan tanganmu." Musa mengeluarkan tangannya. Sekujur tangannya tertutup penyakit kulit. Musa teriak panik. "Masukkan kembali tanganmu ke dalam jubah." Ketika Musa mengeluarkan kembali tangannya kembali bersih seperti sedia kala. "Jika mereka tidak percaya bahwa aku yang mengutusmu, tunjukkan kepada mereka tanda-tanda itu." Tapi Musa tetap tidak menginginkan tugas itu. "Allah, aku tidak pandai bicara. Kalau aku berbicara dengan umatmu, lidahku akan kaku." "Musa," sahut Allah, "siapakah yang membuat lidah dan mulut? Siapa yang membuat orang berbicara?" "Aku," kata Allah. "Sekarang pergilah. Aku akan mengatakan kepadamu apa yang harus kau katakan kepada mereka." "Kumohon, utuslah orang lain," Musa memohon. Allah mulai marah kepada Musa. "Aku akan mengutus saudaramu Harun untuk ikut bersamamu. Ia akan berbicara atas namamu. Aku akan mengatakan apa yang harus kalian katakan dan lakukan." Akhirnya Musa setuju pergi ke Mesir. Harun, kakak Musa, menunggunya di Gunung Sinai. Lalu mereka bersama-sama pergi menemui Firaun. Nah, Ranger semua di rumah, tadi kita udah sama-sama belajar dan mendengarkan firman tentang Musa. Nah, Ranger semua di rumah, dari cerita Musa tadi kita sama-sama belajar ya, kalau penjagaan Tuhan itu sangat sempurna atas hidup kita semua. Dan dari bahkan kita masih di perut atau kita masih bayi, itu Tuhan sudah menaruh setiap rencana yang besar atas hidup kita. Nah, hari ini Kak Feni mau ajak kita sama-sama baca ayat ya. Ayatnya di Mazmur 145 ayat 20. Kak Feni ulang ya. Mazmur 145 ayat 20.
Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Kita sekali lagi ya. Mazmur 145 ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Nah, adik-adik percaya kalau Tuhan itu selalu menjagai kita. Dan Tuhan itu punya rencana yang besar atas hidup kita semua. Adik-adik jangan lupa ya, minggu depan masih ada kelanjutan cerita tentang Musa. Mau tahu kan Musa akhirnya gimana pas udah ketemu Firaun? Tungguin ya di minggu depan. Dadah!